Goodbye 2025, hello 2026. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Media Jangkar. Tahun 2025 rasanya seperti naik roller coaster. Banyak sekali yang terjadi. Mulai dari yang bikin emosi hingga yang bikin hati bersedih. Campur aduklah rasanya. Di video kali ini kami akan menyampaikan 10 kejadian yang paling menggemparkan di Indonesia selama 2025. So hold on, sit tight and be ready for the ride. Welcome to Replay 2025. Ingat gak waktu itu banyak ASN dan pegawai pemerintahan yang ketar-ketir? Yap, tahun ini dibuka dengan kebijakan efisiensi negara besar-besaran. Mulai Maret pemerintah pangkas biaya dinas dan lembur lembaga demi selamatkan uang negara. Niatnya sih bagus, tapi dampaknya kerasa banget di layanan publik yang agak tersendat. Jujur aja deh, kalian bagian dari kabur aja dulu atau enggak nih? Lagi dan lagi, tagar kabur aja dulu nangkring di trending topik berminggu-minggu. Tapi kenapa ya hal ini bisa terjadi? Viralnya tagar kabur aja dulu jadi bentuk protes dan kekecewaan generasi muda di Indonesia. Gimana enggak coba? Susah cari kerja, gaji cuma lewat, tantangan hidup terlalu banyak. Sementara itu, kesempatan kehidupan yang lebih baik datang dari negara lain di luar sana. Akhirnya, gak sedikit dari kita buat milih cabut ke luar negeri. Viralnya tagar kabur aja dulu bukan melulu tentang tidak cinta Indonesia. Ada juga mereka yang siap memberikan yang terbaik bagi negara Indonesia kita ini, meskipun sedang berjuang di negeri yang jauh di sana. Inilah program yang jadi andalan pemerintahan Prabowo Gibran. Yap, MBG, makan berat, maksudnya makan bergizi gratis. Jumlah angka keracunan yang terjadi dalam program ini memanglah sangat sedikit daripada jumlah MBG yang dibagikan. Seperti kata Presiden Prabowo, hanya 0,00017% dari total MBG yang dibagikan. Namun tetap saja kasus keracunan itu ada. MBG yang diberikan untuk membantu generasi muda mencapai generasi emas dinodai oleh kasus keracunan yang mengejutkan publik. Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas program MBG pun menyatakan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi target-target yang menjadi penerima. Prabowo pun turun langsung memberikan mandat untuk menjaga kualitas makanan dan peningkatan standar kebersihan untuk MBG yang diberikan. Semoga aja ya dengan komitmen ini para penerima MBG alias anak-anak di sekolah dan para ibu hamil bisa mendapatkan manfaat terbaik. Generasi emas pun bisa dicapai dari gizi baik yang diberikan mulai dari sekarang. Dimulai dari hal sederhana yang dilakukan oleh seorang anak di ujung perahu hingga kreativitas yang membuat dunia bergoyang. Indonesia memberikan pengaruh pada dunia lewat tarian dan nyanyian yang candu banget. Tarian Dika dalam kompetisi pacu jalur emang gak ada lawan. Seluruh dunia sibuk buat ikutan. Belum selesai dengan aura farming Dika, dunia lagi-lagi dibuat sibuk dengan tarian dan nyanyian yang sulit untuk tidak diramaikan. Mulai dari tabola balik, ingator monitor ketua, pesona plus 62 emang valid dan susah ditolak. Selain itu semua racikan aura farming ala Indonesia emang kombinasi yang paten banget buat viral dan tambah eksis di media sosial. Momen patah hati nasional terbesar bagi pecinta olahraga sepak bola tanah air terjadi tahun ini. Yap, Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Perjalanan panjang persiapan untuk menjadi bagian dari pentas sepak bola dunia. Sudah. Meski udah berjuang habis-habisan, kita harus menerima kenyataan kalau pintu Piala Dunia 2026 resmi tertutup buat timnas Indonesia. Meski kenangan pahit ini akan selalu terasa, tapi kami percaya bahwa kesempatan selanjutnya akan datang untuk Indonesia. Rasa sedih akibat kegagalan lolos Piala Dunia 2026 terbayar lunas dengan kesuksesan besar pada SEA Games 2025. Indonesia sukses berada di posisi runner-up dengan total raihan 91 emas dan 111 perak serta 131 perunggu. Capaian ini jauh melebihi target yang direncanakan oleh pemerintah. Banyak cabang olahraga yang seringkali dipandang sebelah mata ternyata malah menyumbangkan kemenangan nyata. Hal ini adalah bukti bahwa semua olahraga memiliki peluang yang sama untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Tepuk tangan dulu dong buat pahlawan olahraga kita. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Al-Khawzini di Sidoarjo yang pada sore hari sedang sholat asar berjamaah tertimbun bangunan musola yang tiba-tiba runtuh. Di tempat lantai bangunan seketika rata dengan tanah. Dunia pun terhenyak dengan tragedi ini.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat tragedi ini sebagai bencana non-alam dengan korban jiwa terbanyak di tahun 2025. Operasi SAR tragedi pesantren Al-Hozini resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober 2025 dan total korban meninggal 67 orang termasuk 8 bagian tubuh. Kita doakan para santri yang gugur, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang luar biasa. Al-Fatihah. Tahun 2025 merupakan periode penting bagi penanganan mega korupsi di Indonesia. Dengan berbagai kasus besar yang ditangani, termasuk yang menyentuh perusahaan negara dan pengadaan barang publik. Diawali dengan kasus skandal impor bahan bakar yang melibatkan top eksekutif Pertamina, potensi kerugian negara sangat besar karena kasus ini terjadi sejak 2018 hingga 2023. Kerugian negara diprediksi tembus sampai 968,5 triliun. Belum selesai di situ, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek dengan nilai anggaran hampir 9,9 triliun. Kasus-kasus jumbo ini jumlahnya memang jauh lebih sedikit dari kasus korupsi lainnya, seperti kasus kuota haji sebesar 1 triliun atau korupsi Immanuel Ebenezer sebesar 81 miliar. Deretan kasus korupsi ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi lahan basah bagi para terus koruptor untuk berkeliaran. Deretan kasus korupsi di Indonesia memang bikin munas. Namun, pemerintah Indonesia di bawah komando Prabowo Gibran sukses mengembalikan sejumlah aset negara yang tidak sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat penyetoran pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar lebih dari 539,6 miliar sepanjang tahun 2025 dari tindak pidana korupsi. Pemerintah juga menyerahkan aset negara hasil penyitaan dari operasi ilegal pertambangan oleh PT Timah dan entitas negara lainnya mencapai ratusan triliun rupiah dalam nilai aset yang dikelola atau diserahkan. Nyatanya pada tahun 2025 ini menjadi bukti bahwa tiap ludesnya uang rakyat dimakan tikus berdasi pada akhirnya akan ketahuan juga kedoknya dan bisa dimanfaatkan kembali untuk kemajuan Indonesia. Akhir Agustus hingga awal September tahun ini menjadi momen yang sangat menegangkan, khususnya bagi demokrasi dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Seminggu setelah Agustusan, Jakarta lumpuh total karena terjadi demonstrasi besar-besaran. Rakyat, mahasiswa, buruh, semua tumpah ruah ke jalan menolak tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Saat masyarakat mengalami kehidupan yang semakin susah, para anggota dewan yang duduk manis di kursinya itu mendapatkan tambahan tunjangan yang luar biasa. Rakyat Indonesia pun memutuskan untuk bergerak dan melawan ketidakadilan. Gas air mata di mana-mana, bentrokan pecah sampai malam. Presiden Prabowo memanggil seluruh jajaran kementerian. Pertemuan mendadak pun diadakan untuk menenangkan emosi masyarakat sebelum semakin sulit dipendam. Satu hal pasti yang disampaikannya, kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia. Amarah masyarakat pada akhirnya mereda, keadaan kembali tenang, semangat gotong royong, warga bantu warga semakin nyata hidup di dalam rakyat Indonesia. Momentum ini seakan menjadi masa introspeksi bagi pemerintahan yang perlahan tapi pasti bergerak untuk memperbaiki diri. Setelah gejolak ini, reshuffle kabinet pun terjadi, kebijakan-kebijakan baru disampaikan, dan respon aktif terhadap berbagai peristiwa pun diungkapkan. Bencana ini bukan hanya tragedi semata, tetapi tamparan keras buat kita semua. Akhir tahun 2025 ditutup dengan duka mendalam dari Pulau Sumatera. Musibah ekologis menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara beruntun sejak akhir November. Banjir bandang dan longsor ini bukan sekadar bencana geologis biasa. Ini adalah cermin dari rusaknya hubungan kita sama alam akibat eksploitasi gila-gilaan. Per akhir Desember 2025, ribuan korban jiwa melayang, ratusan ribu lainnya hidup dalam kesulitan yang entah akan berakhir kapan. Dengan semangat gotong royong, mari kita bersamai saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bangkit kembali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga di tahun 2025 ini. Banyak kesedihan yang terjadi, tetapi tidak sedikit kebahagiaan yang dirasa. 2025 sudah berakhir, jadi sudah siapkah menjalani 2026?